Siapa yang sanggup meniadakan hukum Taurat? Tidak ada manusia satupun. Yang meniadakannya haruslah yang membuatnya. Shalom, apa kabarnya saudara? Jumpa lagi di program kita ringkasan atau belajar pembelajaran meditasi Alkitab TFC. Bagaimana kabar saudara? Dan jangan lupa simak sampai pada akhirnya. Di samping saya ada Pendeta Manotong Tasoid, Gembala Sidang TFC. Ya. Gimana kabarnya Pendeta? Baik, luar biasa. Kita siap membedah firman Tuhan lagi. Yes. Siap. Tanya jawab dan juga memberikan pencerahan kepada jemaat dan yang ada di sini gitu ya. Tubuh jiwa roh saya siap. Tubuh, jiwa, dan roh siap. Baik, sehat selalu. Jangan lupa saudara, kita kali ini sampai ke pembahasan meditasi Alkitab dengan judul Dasar-Dasar untuk Nubuatan. Pelajaran ke-7, kuartal kedua live di Studio Ulubana. Pastikan saudara simak sampai akhirnya. Baik Pendeta, ini luar biasa. Saya merasa terberkati selalu hadir di sini. Kita membahas firman Tuhan dengan tema-tema yang menarik untuk kita bedah satu demi satu ya. Yaitu kali ini kita belajar mengenai dasar-dasar untuk nubuatan. Baik, nubuatan ini ternyata adalah punya dasar-dasar Pendeta. Kenapa dia muncul, kenapa dia bisa diberikan gitu ya. Atau bahkan nubuatan itu mungkin bisa berakhir ataupun tidak berkesudahan gitu ya. Nah, dasar-dasar ini yang saya rasa nubuatan paling penting dan paling mulia di kitab Perjanjian Lama itu adalah hadirnya kelahiran Mesias, kehidupannya, kesengsaraan, kematiannya, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu mencakup ada juga tentang di masa lalu, masa depan, larangan, perintah, dan lainnya. Nah, menurut Pendeta sendiri, nubuatan ini adalah terikat dengan suatu janji gitu ya. Bisa dijelaskan seperti apa nih Pendeta? Kira-kira. Minggu lalu kita udah mencoba menelusuri kembali ke belakang yang masa yang jauh ya. Ketika manusia pertama diberi anugerah untuk hidup dengan potensi mereka yang sempurna, baik organ-organ tubuhnya, baik seluruh kejiwaannya, bahkan rohnya. Ditempatkan di ruang yang sempurna, tempat yang sempurna yaitu disebut Taman Eden, Firdaus. Lalu diberi waktu yang tak terbatas, abadi. Tapi kita tahu kemarin bahwa di satu masa kesempurnaan itu tiba-tiba lenyap oleh karena suatu roh ketidakpercayaan. Nah ini yang harus digarisbawahi. Jadi kejatuhan manusia pertama itu penyebabnya roh ketidakpercayaan. Tapi sebelum menjadi tidak percaya tentunya ragu-ragu dulu. Itu penyebabnya. Di mana letak keraguan mereka? Ya tentu karena janji Tuhan sebetulnya. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan semesta mereka dengan sempurna, nggak ada tugas lain daripada yang diberikan kepada manusia pertama ini, yaitu Adam dan Hawa, kecuali untuk mempertahankan keabadiannya. Jadi mereka nggak perlu mengupgrade keabadiannya. Mereka nggak perlu mengupdate. Mereka nggak perlu menambahkan sesuatu karena tidak ada yang kurang, sangat sempurna. Tujuan mereka hanya mempertahankan agar kesempurnaan itu tidak jatuh atau mengalami degradasi. Nah, satu-satunya penyebab kejatuhan atau degradasi adalah kalau mereka pergi ke tengah-tengah taman itu, di mana ada buah pohon yang sudah diingatkan pada mereka untuk tidak mereka makan. Karena pada hari mereka memakannya, sudah pasti mereka akan binasa, mati. Sekalipun Adam dan Hawa nggak mengerti kata mati, karena tidak ada kamus mati dalam kesempurnaan, dalam keabadian. Tidak ada satu makhluk hidup yang pada waktu itu mati. Bahkan tidak ada satu sehelai daun pun yang rontok. Begitu sempurna. Tapi ketidaksempurnaan itu akan datang tepat ketika mereka memakan buah itu. Jadi mereka punya proses menuju ke sana. Sebelum mereka memetiknya dan memakannya, tentu mereka akan datang dulu ke wilayah itu. Ke wilayah terlarang. Sekali lagi, itu bukan jebakan Batman. Sekali lagi, itu bukan jebakan Batman dari Tuhan. Justru itu adalah cara satu-satunya untuk mempertahankan keabadian itu. Karena nggak ada yang perlu untuk ditambahkan kepada keabadian dan kesempurnaan. Kecuali hanya sekedar menghindari penyebab kejatuhan, kematian. Singkat cerita,
iblis yang menyaru kepada makhluk terindah pada waktu itu, ular yang menggoda mereka. Singkatnya, mereka tergoda. Dan akibatnya mereka langsung rasakan. Tapi sebelumnya, janji Tuhan mengatakan bahwa pada hari engkau memakannya, kau akan mati. Dan tentu janji itu timbal balik ya. Kalau kau nggak makan, kau akan abadi. Sekali lagi, kalau kau makan, kau mati pada hari kau memakannya. Tapi kalau kau tidak memakan, bahkan kalau kau tidak melangkah ke sana, kau akan abadi selama-lamanya. Nah, tapi si ular kan bilang sebaliknya. Sekali-kali kau tidak akan mati. Tapi Tuhan tahu, kalau kau memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan fenomena yang Adam dan Hawa rasakan ketika sesaat memakan buah itu, mereka matanya terbuka. Sesuatu yang misteri terjadi dalam hidup mereka yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka jadi menyadari ketelanjangan. Itu membuat mereka malu. Malu itu berangsur-angsur menjadi takut. Begitu fatalnya efeknya ini, walaupun masih sebatas fenomena, tapi membuat mereka terpisah dengan Tuhan. Yang tadinya mereka punya waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, bertemu dengan sang sumber kehidupan. Sekarang mereka menjadi takut. Artinya ketakutan ini memisahkan mereka dari sang sumber kehidupan. Apa artinya? Mati sebetulnya. Kalau terpisah arus listrik, kabel listrik dengan sumber listrik, ya tentu device yang dihubungkan kepada kabel itu akan mati. Jadi ketika memakan buah itu, sesuatu yang fatal terjadi dalam hidup mereka. Mereka menjadi malu dan takut. Jadi jangan lupa, malu dan takut adalah akibat dari suatu ketidakpercayaan. Dan ini merenggut kebahagiaan, keabadian, dan kesempurnaan. Karena itu yang membuat terpisah. Nah, mungkin kita bertanya secara kritis ya. Adam dan Hawa matanya melihat mereka telanjang, ya kan? Sebelumnya mereka rasakan apa sebetulnya? Kan gitu. Apakah sebelumnya ada pakaian sehingga mereka nggak tahu kalau mereka merasa nggak malu, mereka telanjang, ya kan? Nah, belakangan kemudian karena rasa malu itu menjadi problem utama mereka, dan mereka menjadi takut ketika Tuhan datang, dan mereka nggak bisa lagi bertemu. Tuhan nggak mau situasi itu, ya kan? Tuhan nggak mau karena Tuhan tahu rasa malu lah yang telah memisahkan dirinya dengan ciptaannya, kekasihnya itu. Tuhan mengambil inisiatif untuk membunuh seekor binatang di hadapan mereka, merobek kulitnya, binatang itu berdarah-darah, menjerit kesakitan, lalu kulit binatang itu ditutup untuk menutupi kemaluan mereka. Barulah mereka bisa kembali bercakap-cakap dengan Tuhan, bertemu. Tapi mereka tetap merasakan ketelanjangan. Nah, pertanyaannya apa ya, gitu ya? Apa jadi pertanyaan Yoni atau tidak itu? Nah, pendeta, saya mau bertanya, di saat situasi yang sempurna di Taman Eden tersebut, kok bisa ada timbul keraguan-raguan nih ya, pendeta ya, di dalam hati mereka? Kok bisa jadi dalam kondisi perfect condition ya, di saat semua harusnya tidak ada, tapi ternyata ada terbesit sedikit keraguan ya di hati manusia pertama itu ya. Itu karena biasanya karena apa ya, pendeta, muncul ya? Ya, karena pertama itu tetap dalam kesempurnaan, dalam perspektif mereka ciptaan. Ngerti ya? Sempurnanya sebagai ciptaan. Itu berbeda tentu dengan sempurnanya pencipta. Nah, lalu yang kedua, yang sama derajatnya dengan itu, alasan yang kedua adalah karena kepada mereka diberikan kebebasan untuk memilih. Free will ya? Ya, sehingga bebas untuk memilih apapun. Untuk tetap hidup abadi atau memilih untuk menjadi hidup yang fana. Berarti jatuhnya Tuhan itu sangat respect untuk kehendak bebas. Oh iya. Itu sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Iya. Ya, itu justru tanda cinta Tuhan, tanda kasih Tuhan. Memperlakukan setiap makhluk ciptaannya bebas untuk memilih. Sampai bahkan hari ini. Ya, sampai hari ini. Bebas memilih yang baik. Betul. Bebas memilih yang baik. Jadi setiap pilihan ada konsekuensinya. Bebas memilih yang tidak baik juga boleh, tapi siap dengan konsekuensinya. Gitu. Karena semua tidak lepas dari konsekuensi dari setiap pilihan. Begitu. Kesadaran ketika manusia itu telanjang, berarti dulunya dia terselimuti dengan cahaya gitu, pendeta ya. Cahaya kemuliaan Tuhan gitu ya. Mungkin pertanyaan apa sih sebetulnya? Karena mereka sadar mereka telanjang tepat setelah memakan buah itu. Kalau dipikir-pikir, ini bahasa apa ya yang digunakan oleh Alkitab? Ungkapan apa yang dipinjam di sini? Atau seperti apa kita bisa memahaminya setelah kejatuhan ini? Ya. Ini penulis kitab Kejadian, entah siapapun dia berbicara atas nama Tuhan
ilham Tuhan. Gini ya, tepat setelah manusia pertama memakannya, baru mereka sadar bahwa mereka telanjang. Jadi ada hubungannya keputusan mereka memakan buah itu dengan keadaan mereka, kan gitu. Artinya gini, telanjang kalau sekarang telanjang lawan katanya berpakaian, Iya. iya kan? Iya. Tapi pakaian apa ya? Ada yang ditutupi, Ya, gitu ya. sesuatu pasti ada yang menutupi mereka. Tapi apa yang menutupi? Nggak lucu kalau dibilang dulu ada tekstil ya, ada produk tekstil, Iya. ya kan? Mau terbuat dari apa? Sedangkan tekstil aja baru muncul tahun 1600-an gitu ya. Iya, iya. Semuanya belum ada seperti pakaian kita ini dengan berbagai mode, ya kan? Kalau kita bilang dari sesuatu yang dari alam, karena gini, Adam dan Hawa mencoba menutupi ketelanjangannya, berusaha dengan usaha mereka, Iya. yaitu menutupnya dengan daun pohon Daun. ara. Batas pengetahuan mereka untuk menutupi ketelanjangan itu tentu mereka pasti tidak melihat bentuk yang sama sebelumnya, betul kan? Iya. Kalau ada contoh yang mereka tahu sebelumnya, tentu mereka meniru itu untuk menutupinya, betul nggak sih? Pasti. Kan gitu secara logisnya ya. Iya. Oke, sekarang mereka tersadar mereka telanjang. Tapi kalau mereka tahu apa yang menutupnya sebelumnya, tentu mereka akan bisa tiru gitu. Nah, ketika mereka dicari dalam rasa malu dan ketakutannya itu, satu-satunya yang pantas menutupi mereka itu ya daun itu tadi. Berarti mereka tidak menemukan sesuatu di alam itu. Iya. Nah, itu berarti pakaian mereka bukan sesuatu yang alami. Itu berarti gimana, Mas? Spirit atau Nah, roh atau bagaimana? Mari kita lihat dulu. Makanya ayat. kita mau bedah. Kita nggak tahu persis, tapi Alkitab memberikan petunjuk-petunjuk. Karena memang kalau nanti kita lihat, kita akan bedah Alkitab itu. Kalau nanti yang kita bedah itu ada fungsinya terhadap keselamatan kita. Nah, pertanyaan apakah ini ada, pendeta? Kalau Yoni tanya begitu, saya nggak akan melelahkan diri kalau nggak ada. Jadi itu berhubungan. Ada juga hubungan dengan keselamatan kita. dengan janji keselamatan. Iya, nah makanya saya bedah, ya kan kita coba memahami. Ya. Karena banyak sekali hal yang misteri di dalam Alkitab ini yang nggak penting untuk kita cari-cari, karena nggak ada hubungannya dengan keselamatan kita, dan nggak ada hubungannya pula dengan kualitas kehidupan kita, gitu. Itu yang banyak orang-orang belajar Alkitab yang menjadi keliru dan menjadi sia-sia karena menghabiskan energinya, menghabiskan kuasa berpikirnya hanya untuk sesuatu yang nggak penting gitu. Kita ambil yang sangat penting saja. Oke, coba kita lihat ya. Tahu nggak? Sebelumnya, sebelum kita bedah, apakah menurut Brother Yoni penting nggak sih? Signifikan nggak persoalan mereka itu? Terpisah dengan Allah oleh rasa malu, signifikan nggak sih? Oke, saya kasih perbandingan gini. Kalau kita sekarang jadi telanjang, ya memang pakaian menjadi kebutuhan primer hari ini. Pasti. Iya. Ya kan? Coba kita telanjang-telanjang di jalan ya, kita ODGJ. Dikira orang kan? gila ya. Iya. Tapi pada waktu itu, siapa yang melihat mereka? Iya. Nah, ternyata di zaman itu pun, ketelanjangan mereka itu signifikan menjadi persoalan dan masalah. Iya. Nah, setelah kita tahu akhirnya bahwa ternyata mereka jadi terpisah. Jadi nggak bisa komunikasi dengan baik dengan sang sumber kehidupan. Nah, itu sebabnya kenapa saya mau berlelah mencari ini. Karena ternyata pakaian mereka lah yang menyebabkan mereka nggak bisa bertemu lagi dengan Tuhan. Oke? Iya. Berarti ini ada hubungannya dengan sang sumber kehidupan, keselamatan. Nah, coba kita lihat ya. Waktu dia diciptakan, kalau kita baca Kejadian berapa itu ya? Itu Kejadian 1 ya, ayatnya yang ke-26 bilang begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya kan? Secara quantity, ini bisa dua dimensi, baik quality maupun quantity. Gambar dan rupa itu bisa juga dalam bentuk sifat, bisa juga dalam bentuk badaniah, bisa dalam bentuk jiwani, bisa juga dalam bentuk badani. Ya. Nah, tapi kita lihat, saya percaya ini juga ada wujudnya. Nah, jadi pertama Allah ternyata menciptakan manusia itu seperti bahkan sepenampilan dirinya gitu. Iya. Tapi penampilan apa? Kita mungkin berpikir, bukankah Allah roh? Iya, Allah itu Gitu ya. seharusnya. Pakaian apa gitu? Bukan darah dan Nah, daging. itu dulu, ini catatan pertama. Kita harus tahu, kita mau tahu nih pakaian apa yang membungkus Adam dan Hawa. Kenapa baru ketika dia tidak percaya dan melakukan perbuatan yang tidak dijanjikan Tuhan, baru dia sadar bahwa mereka telanjang, kan gitu. Nah, pertama kita lihat, inilah indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan segambar dengan rupa Allah. Lalu kalau kita baca Kejadian 2, ketika manusia dibentuk itu, di ayat 7, mereka dari debu tanah. Ya kan, dari debu tanah berarti ada partikelnya.
Mereka dibentuk dari debu tanah, lalu dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sampai di sini dapat ya gambarannya. Nafas hidup ke dalam hidungnya. Coba bayangkan. Ini mereka lah menjadi makhluk yang hidup. Itu. Jadi Tuhan, mari kita bayangkan Tuhan meniupkan nafasnya. Kata nafas di sini dari kata ruah, rohnya. Oh, nafas itu roh, benar? Iya, nafas itu dari kata ruah. Jadi Tuhan menghembuskan nafasnya menjadi roh manusia itu. Jadi ternyata ini harus kita sadari, Yoni. Kalau Tuhan nggak menghembuskan rohnya ke dalam debu tanah itu tadi, maka debu tanah itu hanya debu tanah. Debu tanah yang sekedar dibentuk, debu yang ada bentuknya. Kita bisa bayangkan itu bisa kita samakan dengan tanah liat kalau dibentuk, ya, patung. Iya. Maka dia tetap menjadi itu. Tapi ketika dihembuskan roh Allah ke dalamnya, maka dia menjadi makhluk yang hidup. Jadi rohnya itu adalah principle of life. Itu yang dihembuskan. Oke, sekarang kita tahu roh dihembuskan menjadi makhluk yang hidup. Oke. Nah, tapi apakah memang ketika dia dihembuskan roh itu, debu tanah itu nggak kelihatan dari dalam, nggak disadari oleh Adam dan Hawa yang mereka akhirnya menjadi daging. Nah, sekarang ada petunjuk sih. Kita mau lihat dulu ya. Mazmur 104 ayat 1 dan 2. Saya mau tahu tadinya seperti apa sih sebetulnya rupa Tuhan kalau kita mau pakai perspektif jasmani atau badani. Coba 104 ayat 1 dan 2. Mazmur 104 ayat 1 dan 2. Nah, ini dia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, engkau sangat besar, engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Jadi kalau kita mau pakai antroformofisme, penggunaan analogi manusia terhadap Allah, ini Daud pernah menulis dalam lagunya ini begini. Allah itu berpakaian keagungan dan semarak. Apa artinya? Keagungan dan semarak itu sesuatu yang bercahaya dan berkilau. Nah, di ayat 2, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Saya memang menerima kalau ini dikatakan sebuah metafor atau kiasan, ya kan? Tapi Alkitab sering begitu. Nggak sepenuhnya itu kiasan. Di dalam rentetan kiasan, itu ada kebenaran. Itu kenyataan berarti? Iya, ada kenyataan. Karena apa seperti itu? Keterbatasan pengungkapan. Zaman yang telah jauh melampaui dan mungkin hakikat yang berbeda. Menggambarkan sesuatu yang tak tergambarkan sebetulnya. Yang fana menggambarkan sesuatu yang baka. Nah, itu sebabnya kenapa kita melihat ada percampuran antara kiasan dengan realita. Kan gitu. Tapi kita bisa merasakan denyut nadi keduanya bersama-sama. Nah, itu sebabnya begini. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan seperti terang. Ya kan? Kita simpulkan bahwa itu seperti kemilau cahaya. Terang. Bisakah terang membungkus suatu jasad atau benda? Oh, bisa. Bisa. Ini kalau kita disinari ini dengan banyak, kita anggap dulu cahaya seperti partikel foton dari lampu ya. Oh, bisa kita bermandikan cahaya. Contohnya, kita mau lihat seseorang yang dia menghadap ke matahari, itu gambarnya jadi nggak jelas. Itu yang disebut dengan siluet. Jadi penuh dengan cahaya itu. Hampir wujudnya itu nggak kelihatan. Jadi cahaya itu mendominasi, kan begitu kan? Nah, demikian juga dengan ini. Jadi kita bisa bayangkan, oh, Allah berpenampilan seperti itu. Penuh dengan cahaya terang, putih metah begitu ya. Terang cahayanya. Sehingga hakikatnya, saya nggak tahu hakikatnya entah dari apa itu. Tapi cahaya itulah yang tampak. Kalau kita pakai definisi Tuhan menciptakan tadi manusia dengan segambar dengan rupanya, ya tentu bisa saja Adam dan Hawa dalam posisi yang fenomena sama. Seperti itu. Jadi Adam dan Hawa juga seterang itu. Iya, seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Saya mau tegaskan lagi, kalau kita baca 1 Timotius 6 ayat 16. Ya. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dia itu maksudnya Allah. Ya. Yesus Kristus maksud saya. Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Kata bersemayam ini terbungkus, ini lebih tepat diterjemahkan dengan itu. Terbungkus dalam terang yang tak terhampiri. Jadi hakikat Yesus Kristus digambarkan oleh Paulus kepada Timotius itu seperti itu juga, ya kan? Iya. Terbungkus dalam terang. Nah, jadi sekarang coba kita lihat lagi. Kalau begitu, kalau kita mau lihat ya, nah coba kita lihat ya, pada waktu nafas Tuhan itu diberikan, yuk kita lihat informasi yang lain. Nih, Ayub 27 ayat 3. Ayub minimal ada 4 kali menyebut bahwa nafas Allah
Itu sama dengan rohnya. Ayub 27:3, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Ayub 32:8, tapi roh yang ada dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Roh Allah, Ayub 33:4, roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ayub 34:14, jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya. Jadi jelas ya, nafas adalah roh, roh adalah nafas. Lalu apa hubungannya dengan cahaya? Amsal 2:27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh tubuhnya. Roh manusia adalah terang Tuhan. Dapat nggak nih? Roh manusia adalah terang Tuhan, berarti napasnya manusia itu terang Tuhan juga. Jadi nafas manusia itu dari mana? Dari nafas ilahi. Ya. Oke, ketika ditiupkan itu kepadanya, itu seperti cahaya terang. Jadi dulu saya percaya nafas ilahi itulah yang telah membuat cahaya yang menyelimuti darah dan daging manusia pertama. Oh. Jadi jasadnya itu yang terbuat dari debu tanah itu, ketika Allah menghembuskan nafasnya, itulah yang menciptakan fenomena kesemarakan, keagungan. Cahaya Allah meliputi seluruh jasad itu, dagingnya itu, ya. Ya. Tubuhnya itu yang terbuat dari debu tanah itu, seperti membungkusnya dalam kesemarakan cahaya. Nah, itu sebabnya Alkitab menyimpulkan bahwa tujuan Allah ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, ultimate goalnya, rencana penebusan itu, rencana keselamatan itu adalah memulihkan citra Allah di dalam diri manusia. Sering nggak dengar kata-kata itu? Iya. Apa itu citra? Citra apa sih? Gambaran mereka. Oh bukan, citra itu Allah. Citra itu cahaya. Memulihkan cahaya Allah agar tetap bersemayam di dalam diri manusia. Nah, jadi sesaat ketika ketidakpercayaan itu datang, lalu mereka berbuat sesuatu yang menentang janji Allah, maka cahaya itu redup, Hilang. redup. Saya menyebut redup karena kalau padam sudah pasti mati. Oke. Cahaya itu redup, sehingga cahaya yang redup itu yang tadinya menutupi kemaluan mereka, jadi terlihat oleh mata badani mereka. Jadi tafsir mereka menjadi lahiriah terhadap keadaan dirinya. Mata badani melihat kemaluan badani. Karena roh Allah, cahaya Allah telah ditarik dari manusia. Oke? Ya. Kejadian pasal 5, Allah katakan bahwa rohnya telah ditarik dari anak-anak manusia. Ya? Nah, cahayanya itu berarti redup, hampir padam. Oke? Makanya jangan heran, seluruh kitab suci ini sering sekali memberikan gambaran-gambaran tentang cahaya, kemuliaan, terang, pelita, ya kan? Yang selalu bersanding, overlapping begitu dengan nafas, roh, cahaya, nafas, kemuliaan. Itu ternyata menjadi ultimate goal. Oke? Ya, bisa dapat ya? Ya. Nah, kita kembali, Yon, kepada ketika hati mereka menjadi takut, malu, takut, kan? Tapi akhirnya dipulihkan dengan pakaian kulit binatang, kulit binatang, yang akhirnya kita singkat aja bahwa kulit binatang itu adalah seekor anak domba. Ya kan, kemarin saya sudah jelaskan itu. Lalu mereka diusir dari taman itu, disuruh keluar. Ya? Lalu diberikanlah kerup yang menyala-nyala di situ. Tapi sebelum diusir, Tuhan bikin perjanjian. Inilah perjanjian pertama. Perjanjian pertama. Ya, pada saat itu. Perjanjian yang pertama, tepat setelah mereka jatuh. Dan perjanjian itu ada hubungannya dengan pemulihan nanti untuk hidup mereka. Perjanjian apa itu? Nah, Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bagi Adam dan Hawa yang telah merasa tertipu oleh iblis pada waktu itu, menyakitkan sekali kejatuhan mereka. Mereka mau kembali tapi nggak bisa. Nggak bisa seketika itu. Karena seharusnya mereka pada hari itu mati. Tapi kematian mereka digantikan oleh binatang itu. Itu kekasih mereka itu. Nah, jadi mereka punya pengharapan yang kuat. Mereka punya kerinduan yang kuat. Kapan aku mau dipulihkan? Di saat yang sama itu, Allah berfirman seperti ini. Inilah yang menjadi kabar baik, menjadi Injil pertama. Proto-evangelium di telinga Adam dan Hawa. Tuhan bilang bahwa keturunanmu nanti yang akan memulihkan keadaan ini. Dengan cara menghancurkan keturunan iblis atau iblis itu sendiri. Dengan
meremukkan kepalanya, Ya. tapi keturunanmu itu nanti diremukkan tumitnya. Itu Oke. kemenangan berarti ada di pihak keturunan dari perempuan Adam dan Hawa itu. Nah, Oke. inilah mereka yang menjadi pengharapan dan mereka percaya janji itu. Oke, akhirnya mereka tinggalkan taman itu dengan janji itu. Paham ya? Ya. Nah, inilah yang menjadi nubuat yang terbesar yang pernah ada. Oke. Nubuat yang terbesar yang pernah ada, karena nanti Adam dan Hawa akan meneruskan kisah ini karena terlalu berkesan di hati mereka antara penderitaan akibat kejatuhan itu, tapi sekaligus mereka bisa merasakan kasih dan kepedulian Tuhan dengan memberi solusi, membunuh seekor binatang demi kemaluan mereka. Ini dikenang, ini menjadi nyanyian mereka. Inilah yang saya sebut dengan the story of salvation. Dan ini nanti akan digenapi. Kalau mereka baik-baik menjaga janji Tuhan ini, janji ini pasti akan digenapi Tuhan. Mereka cukup percaya. Adam dan Hawa tidak perlu melakukan apapun lagi. Tidak perlu. Sekalipun mereka sudah jatuh ke dalam titik terendah. Ya. Mereka hanya percaya saja. Kalau mereka percaya sepenuhnya, entah kapanpun itu nanti, keturunan mereka akan lahir untuk memenangkan kembali, memulihkan citra Allah itu kembali. Oke? Cahaya Allah itu akan dipulihkan lagi di dalam diri Adam dan Hawa, supaya mereka kembali lagi berpelukan dengan begitu mesra dan intim dengan Tuhan. Nah, inilah yang dijaga. Diteruskanlah itu sampai kepada keturunan mereka, Nuh, ya kan? Ya. Abraham, Ishak dan Yakub, seperti itu. Dipeliharalah. Jadi seluruh isi kitab ini tujuannya adalah untuk memulihkan citra Allah, kemuliaan Allah, terang Allah ke dalam diri manusia. Oke, saya mau bertanya, pendeta. Oke, silakan. Berarti ada nubuatan terbesar katanya. Ya. Itu janji kedatangan Mesias itu ya. Dan Jadi ini memang perjanjian, betul. perjanjian Allah sendiri. Ini apakah diketahui oleh semua orang, keturunan demi keturunan? Dipegang itu. Gini, brother. Bagus ini pertanyaannya. Jadi, memang mau Tuhan mau menyampaikan itu supaya sabar manusia itu menunggu. Percaya dan sabar, pasti Tuhan akan genapi. Karena mereka nggak perlu usaha apa-apa. Ini janji Tuhan sepihak. Ya. Kita nggak tahu apa isi hati Tuhan. Ya, saya bisa bayangkan gini ya. Kalau saya punya sesuatu, rancangan untuk masa depan anak saya. Ya. Lalu tiba-tiba rancangan itu tersendat oleh karena kesalahan, sekalipun ini dibuat oleh anak saya akan selalu mencari cara dan kesempatan untuk bagaimana rencana saya itu terwujud. Betul nggak? Iya. Ya kan? Jadi itu sebabnya saya begini, akan mencari semua usaha bagaimana supaya anak saya ini mewujudkan semua nanti rencana yang sudah saya buat gitu. Demikian juga dengan Tuhan. Bahkan lebih dari itu. Allah itu bikin janji loh kepada manusia, tapi anehnya janjinya itu sepihak. Kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada tokoh-tokoh beriman lainnya, sampai Ishak dan Yakub itu. Ya. Dia bilang, kamu percaya aja. Jangan tidak percaya ya. Percaya aja, jangan ragu lagi. Karena yang menjatuhkan nenek moyangmu pertama, itu Adam, karena keraguan. Lalu berangsur jadi tidak percaya. Kamu pegang janjiku, aku akan pulihkan kamu. Kamu jangan ragu, tetap percaya. Nggak usah kamu respon apa-apa. Nggak usah kamu bekerja apa-apa. Nggak usah kamu kasih apa-apa. Klausulnya adalah, aku memulihkanmu. Aku akan membuatmu menjadi besar. Keturunanmu akan membahagia. Karena nanti dari keturunanmu akan datang seorang pembebas yang nafasnya akan memulihkan kemuliaan citra ilahiku di dalam dirimu. Itu janjinya. Oke. Jadi itu sebabnya diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Namun, kalau kamu bilang apakah kepada semua orang Iya. janji ini diberikan? Tidak dengan orang Israel. Oh, gitu ya. Klausul ya, oke. Tapi objek target perjanjian itu tetap. Jadi Yakub melahirkan 12 anak. Dari 12 anak inilah yang menjadi suku-suku Israel. Israel menjadi bangsa yang besar, akan tetapi mereka ditawan di tanah Mesir, di tanah perbudakan, kan? Mereka benar-benar menjadi mental budak. Mereka nggak tahu lagi ini. Janji yang sudah disampaikan kepada nenek moyang mereka. Siapa itu? Adam dan Hawa. Kepada Nuh, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka tidak tahu lagi bahwa Allah berjanji itu benar-benar akan melakukannya sendiri. Namun karena mereka mental budak, mereka itu nggak bisa menerima perlakuan sepihak. Karena mereka itu nggak bisa menerima pemberian cuma-cuma.
Karena budak selalu menerima sesuatu itu harus dengan kerja keras. Jadi ketika janji itu didengungkan kembali oleh Musa dalam Keluaran pasal 6, Tuhan bilang, aku berjanji, aku akan mengeluarkan kamu dari tanah Mesir. Ya kan? Aku akan membawa kamu ke dalam negeri perjanjian. Kau akan kuberkati di sana. Aku akan kembali melanjutkan perjanjian yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Ketika dikatakan itu, di Keluaran pasal 6 ayat 8 itu, Musa sampaikan itu kepada bangsa itu. Karena bangsa itu sudah terlalu lama diperbudak. Mereka menjadi benar bermental budak. Yang biasa kalau mau bikin yang baik harus diperintah. Mau bikin yang jahat, tidak bikin yang jahat harus dilarang. Nggak ada hikmat, nggak ada kebijaksanaan. Sehingga harus ada ketetapan, ketentuan yang detil-detil baru mereka kerjakan. Ya kan? Ya. Itu terbiasa dengan itu semuanya. Kalau kita baca Keluaran 6 ayat 8, waktu janji sepihak itu diberikan kembali, seperti yang diberikan kepada nenek moyangnya, mereka tolak. Tapi mereka karena tidak mendengarkan Musa, karena putus asa oleh perbudakan yang mereka alami. Nah, mereka itu budak sekarang. Maka Tuhan, jadi bahasa kasih karunia atau pemberian cuma-cuma nggak bisa. Karena budak nggak bisa menerima pemberian cuma. Mereka harus menerima sesuatu itu dengan kerja keras. Sekeras-kerasnya, ya kan? Lalu Tuhan menurunkan levelnya untuk membahasakannya kepada bangsa ini, ya. Itu sebabnya di ayat 7, di pasal 7, Tuhan tunjukkan dulu itu. Pasal 7 sampai pasal 12, ada 5 pasal itu. Itu kutuk yang jatuh kepada bangsa Mesir, ada 10 kutuk. Atas pembangkangan, atas kejahatan mereka. Diturunkan itulah itu. Lalu dari pasal 13 sampai kepada pasal 17, itu juga kalau mau dihitung ada banyak berkat. Mulai dari membelah laut Teberau, berkat kasih karunia. Iya. Ya kan? Tiang awan, tiang api, Roti. air yang keluar dari air yang disehatkan dengan ini di Mara dan Yelim, ya kan? Roti mana, burung puyuh, ya kan? Banyak berkat. Sama seperti itulah. Jadi itu sebabnya di Keluaran pasal 19. Kalau kamu baca, Keluaran pasal 19 dijelaskan di sana. Kembali Tuhan ngomong sama Musa. Tapi ngomongan atau redaksionalnya itu udah persis sederajat atau sefrekuensi dengan budak. Kenapa? Karena Tuhan akhirnya pakai cara. Dia turunkan levelnya, dia bilang begini. Musa bilang sama bangsa Israel, kamu lihat apa yang kuperbuat kepada orang Mesir? Apa? Kutuk. Dan kamu lihat apa yang kuperbuat kepadamu? Aku menatangmu di atas sayap Raja Wali. Apa itu? Kasih karunia. Ya. Berkat. Kau lihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir? Kutuk, ada 10 kutuk. Kamu lihat apa yang kulakukan kepadamu? Berkat. Hitung semua berkat. Nah, dengan Tuhan membahasakan kutuk dan berkat dengan jelas, nyambung tuh kepada bangsa itu. Musa sampaikan. Mereka terima itu. Baru mereka bilang, Musa, katakan kepada Tuhan, kami siap melakukan segala perintahnya. Baru nyambung. Karena bagi budak, harus jelas kutuk dan berkat. Kalau kamu nggak taat, akan ada kutuk. Kalau kamu taat, akan ada berkat. Inilah mental budak. Maka Tuhan memberikan 10 perintah itu pada pasal 20-nya. Nyambunglah. Iya. Karena apa? Mental budak. Nah, Tuhan merubah klausul perjanjian yang tadinya I will, I shall, sepihak dari dirinya, sekarang berbeda kepada bangsa budak ini. Aku akan bikin ini, kalau kau bikin ini, aku akan baru nyambung. Tapi inilah dia. Tuhan itu kalau sudah berencana di awal, harusnya itu. Tapi kalau ditolak, dia akan ikuti jalur orang yang menolak itu, prasangka orang yang menolak itu. Dia akan ikuti sesuai dengan apa yang dia mau, menunjukkan bahwa pilihanmu tidak lebih baik daripada pilihanku. Makanya kalau kita temukan Yon, kata seandainya, sekiranya. Kalau Tuhan yang ngomong itu berarti janji pertama bukan begitu. Tapi Tuhan suka mengikuti prasangka manusia. Dia beradaptasi. Supaya jelas dan benar bahwa Tuhan sempurna. Bahwa Tuhan tidak punya salah apa-apa. Kalau manusia itu mengalami penderitaan, kutuk, dan kebinasaan, itu bukan karena Tuhan, tapi karena pilihannya. Free will itu berarti? Free will. Oke. Jadi dia ikuti. Ya kan?
Maunya Tuhan kan nggak begitu. Ya. Maunya mereka, oke, kita lihat apakah maumu itu akan menuntunmu kepada kebahagiaan masa depan. Ternyata tidak. Tuhan tahu sebetulnya. Bangsa itu tidak sanggup melakukan itu. Tuhan tahu. Loh, udah Tuhan tahu kenapa diberikan. Loh, itu permintaan mereka. Ya. Tuhan ikuti apa mau mereka. Hanya sekedar membuktikan bahwa apa yang mereka mau tidak akan membuat mereka lebih baik daripada apa yang Tuhan mau. Dan lihat, 1 dekade, 10 Torah, 10 perintah dan larangan itu, the 10 commandment itu, diberikan kepada bangsa Israel, berikut lengkap dengan ketetapan dan ketentuan yang begitu banyak itu. Lihat, mereka pikir, janji Tuhan akan membawa mereka ke tanah perjanjian, dengan itu semua mereka bisa masuk ke dalamnya. Ternyata walaupun mereka sudah memelihara hukum itu dan perintah larangan, ketetapan dan ketentuannya, ternyata semuanya mereka tidak sampai ke tanah perjanjian itu. Semuanya ya. Artinya apa? The Ten Commandment, Torah tidak sanggup membawa mereka, menghantar bangsa ini. Even hanya sampai ke tanah perjanjian Dunia benar. Kanaan. Nah, kita mau ngomong apa lagi? Apalagi Kepada surgawi, kita semua yang mengglorifikasi Torah dan yang beriman kepadanya, kepada tanah perjanjian duniawi yaitu tanah Kanaan. Tak ada satupun bangsa itu yang bisa tembus di bawah ke dalam, kecuali nanti satu, Kaleb. Nanti kalau kita mau lihat ini, apa rahasia Kaleb? Kenapa dia ada di sana? Apakah karena the Ten Commandment? Nanti kita lihat. Ya. Tapi singkatnya, apalagi ke tanah perjanjian surgawi. Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Dan yang terbaik dari mereka, si pembawa Torah itu terbukti terhukum oleh Torah itu. Tinggal. Nggak nyampe. Ya. Dia dikubur. Tidak melihat dengan langsung. Tidak menatap, tidak menjamah tanah itu. Tidak menikmati susu madunya. Tidak melihat kelimpahan berkat yang ada di dalamnya. Dia, si pembawa mereka yang keluar dari Mesir, yang membawa Torah itu kepada mereka, terhukum oleh Torah itu. Torah itu pula yang memaklukmatkan kematian bagi bangsa Israel. Bangsa Israel sudah biasa membangkang dan memberontak. Tapi sebelum pasal 20, sebelum Torah itu diberikan, tak ada satupun yang terhukum. Tidak ada satupun yang dan binasa. Klik kata mati dan binasa, tidak ada satupun yang dialamatkan kepada bangsa Israel. Tapi tepat setelah hukum itu diberikan. Karena hukum itu akan menghukum siapapun yang melanggarnya. Siapapun yang tidak menjalankan perintahnya. Semua dihukum, hukuman mati. Lihat apa yang diperbuat oleh hukum Taurat itu. 10 firman. 10 firman. Ya kan? The Ten Commandment. Hukum pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 9, 10. Waktu Musa bawa turun, dia turun karena ada suara gegap gempita. Yang dia pikir itu suara nyanyian perang. Tapi kenapa berperang? Kan mereka kusuruh nunggu doang. Sambil berdoa dan percaya bahwa aku akan datang. Membawa berkat Tuhan. Tapi ternyata di kaki gunung dia lihat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Yon? Penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Apa yang mereka sembah? Emas. Yon, lihat. Apa yang terjadi? Jangankan melakukan 10 firman ini, 10 perintah ini. Masih hukum pertama mereka sudah gagal. Iya, yang pertama. Apa isi hukum pertama? Iya, jangan ada ilah lain. Iya. Mereka sudah bikin ilah. Dan oleh karena ini, apa yang terjadi? Mati 3.000 di antara mereka. Karena dipaksa harus minum air tumbukan, air yang dicampur dengan tumbukan emas itu. Mati 3.000. Hukum Taurat menuai kematian ketika launching pertama. Oke. Dan setelah itu, kematian demi kematian. Oke, Pendeta, saya mau bertanya. Oke. Ini menarik nih, saya yakin saudara juga pasti cukup menyimak apa perkataan pendeta. Klausul pertama, itu udah fix. Itu klausul pertama yang Tuhan buat di masa lalu, Adam dan Hawa. Itu adalah perjanjian kasih karunia. Turun demi turun, generasi-generasi, sampai ke bangsa Israel. Diperbudak di Mesir. Di situ perjanjiannya Tuhan ulang lagi. Ingin, aku akan, ketika Tuhan memakai Yeremia, pendeta ya.
Tapi ternyata bangsa Israel karena mental budak, dia tidak mau gratisan lah, gitu ya. Dia mau ada ketetapan, hukuman dan larangan untuk dilakukan. Jadi usaha manusia dikedepankan di situ. Dan Tuhan menjawab request itu. Ini hukumnya. Ya. Lakukan itu, kalau tidak kutuk datang kepadamu. Kutuknya adalah kematian. Ya. Dan saya mau bertanya pendeta, hukum Taurat itu artinya memang apakah diperuntukkan khusus hanya untuk bangsa Israel, pendeta? Oh iya, betul. Ini pertanyaan yang bagus. Tapi sebelum ke situ, boleh saya boleh. teruskan tadi sedikit karena kebetulan Yoni ini. Ya. Saya mau bilang, memang kinerja hukum Taurat di zaman Musa, kan? Bahkan sampai di zaman Yesus pun itu sama. Fungsinya sama. Sifatnya. Sifatnya. Bahkan fungsinya ya, sifat dan fungsinya sama. Apa itu? Menuntut. Selalu menuntut. Ini yang berbanding terbalik dengan kasih karunia Allah yang always supply. Kalau dia always demand. Nah, saya bilang tadi kan, ketika launching the Ten Commandment pertama, ya kan, bangsa itu telah melanggar masih bagian yang pertama. Nggak usah dulu ngomong yang kedua, ketiga, apalagi ke-10. Yang pertama mereka udah jatuh, gagal. Coba ingat, pernah ada seorang yang datang ke hadapan Yesus. Seorang muda dan kaya raya. Oh iya, betul. Saya ingat. Betul? Dia bilang, guru, apa yang harus kuperbuat? Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat? Supaya ku dapat selamat. Oh, apa yang kau dengar dari hukum Taurat? Oh, lakukanlah. Oh, aku sudah melakukannya. Sejak aku kecil, katanya kan? Iya. Oke, katanya. Kalau begitu, jual semua harta bendamu dan datanglah kepadaku. Wah, dia kecewa. Dia kecewa berat. Dia bilang, wah, nggak mungkin kutinggalkan harta bendaku demi kau. Orang ini bilang, sudah kulakukan semua hukum Taurat. Betul nggak? Ya, sudah semua. Sudah kulakukan. Tapi Yesus bilang, oh kalau begitu masih ada satu lagi. Iya benar. Nah, memang hukum Taurat akan selalu bilang kepada semua pemujanya ya, dan yang mengimaninya, there's one thing more. Ada satu lagi. Selalu ada satu lagi. Karena dia menuntut kesempurnaan. Oke? Ada satu lagi. Lalu Yesus bilang, jual harta bendamu dan ikutlah aku. Orang itu kecewa karena Alkitab mengatakan dia banyak sekali punya harta dan benda. Betul. Artinya apa? Dia nggak usah ngomong, semua dia sudah lakukan. Hukum 10-10-nya sudah dia lakukan. Baru hukum pertama dia udah jatuh. Karena apa yang diminta Yesus itu adalah aplikasi hukum pertama. Artinya dia telah membuat berhala lain, yaitu harta bendanya. Lihat, orang yang bangga mengglorifikasi hukum Taurat dan mempercayainya, itu akan selalu tergoda. Dia pikir dia sudah melakukan semua yang dituntut hukum Taurat. Dia lupa, adiknya Yesus bilang dalam kitab yang ditulisnya Yakobus, kalau kau bersalah satu saja dari 10 hukum ini, kau bersalah terhadap semuanya. Ini berbanding terbalik dengan Yesus, dengan kasih karunia yang dibawa oleh Yesus. Kau sudah jatuh ke dalam berbagai pelanggaran, tapi cukup satu kasih karunia telah mengcover seluruh pelanggaran. Hukum Taurat enggak. Kau lakukan 99 atau 999, ya, satu saja kau gagal, kau bersalah terhadap semuanya. Mengerikan gak itu? Jadi coba bandingkan ini. Jadi launching pertama The Ten Commandment itu orang Israel telah gagal masih di zaman Yesus. Orang kaya itu yang merasa udah melakukannya juga gagal baru di Torah pertama. Gimana lagi Torah kedua dan selanjutnya? Udah pasti nggak bisa. Nah, pertanyaan, kenapa sih orang-orang itu gagal semua? Itu relate dengan pertanyaan Brother Yon. Saya ulangi pertanyaan. Apakah hukum Taurat itu diperuntukkan khusus untuk bangsa Israel atau untuk bangsa lain juga? Bagaimana itu? Untuk bangsa Israel saja. Hukum Taurat hanya untuk bangsa Israel saja. Saya pernah jelaskan ini. Mungkin mari kita lihat ya. Hukum Taurat itu disebut dengan perjanjian. Itu ayatnya banyak sekali. Perjanjian. Perjanjian lama. Perjanjian covenant memang ada banyak. Tapi perjanjian yang diberikan kepada bangsa Israel ini perjanjian yang sangat berbeda dengan perjanjian yang diberikan kepada Adam, Nuh, Abraham, Ishak dan Yakub. Ini perjanjian kasih karunia. Kalau ini perjanjian usaha.
Kalau yang satu, perjanjian kasih karunia ini diberikan klausulnya hanya Allah yang melakukan kewajibannya. Oke? Ya. Tapi kalau perjanjian usaha ini usaha timbal balik. Ini persis seperti perjanjian yang biasa kita lakukan di dunia ini. Ya. Kepada yang berjanji dengan yang menerima janji, harus ada hak dan kewajiban yang sama. Itulah kepada bangsa Israel ini. Itu yang disebut dengan perjanjian lama. Ya, dia disebut perjanjian lama. Banyak bukti bahwa the Ten Commandment itu adalah perjanjian lama. Itu dulu. Sekali lagi, the Ten Commandment itu disebut sebagai perjanjian lama. Ayatnya begitu banyak. Apakah perjanjian yang dibuat kepada bangsa Israel melalui the Ten Commandment itu hanya untuk orang Israel? Yuk kita baca ini. Ulangan pasal 5. Ayat 1, 2, dan 3. Saya baca ya. Boleh. Ulangan 5 ayat 1 sampai 3. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Lihat nih, mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Ayat 2, Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Ini gunung Horeb sama, sebutan yang sama dengan Sinai. Oke. Ayat 3, dengar nih. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu. Bukan dengan nenek moyang kita, maksudnya bukan seperti kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Ada Imamat 26 ayat 44 sampai 46. Ya. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka. Sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Oke? Di depan mata bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka, akulah Tuhan. Oke? Ayat 46. Itulah ketetapan dan peraturan serta hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Berlaku dengan siapa? Dengan Israel. Dengan Israel. Ya. Ulangan 29 ayat 25 sampai 29. Tapi saya bacakan aja ayat 25. Maka orang akan menjawab, sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan Allah nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikatnya dengan mereka ketika mereka dibawanya keluar di tanah Mesir. Oke? Hanya untuk mereka itu. Jelas ya? Jelas. 1 Raja-Raja 8 ayat 9. Ini dia. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain daripada kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Jelas ya? 1 Raja-Raja 8 ayat 21. Dia telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu. Oke? Jadi loh-loh batu itu perjanjian lama yang diberikannya kepada Mesir, kepada orang Israel. Israel yang mana? Yang khusus keluar dari tanah Mesir. Spesifik. Dan itu berlaku hanya untuk mereka. Nah, itu sebabnya itu berlaku setelah 900 tahun kemudian. Di zaman Yeremia, pada waktu kekuasaan Babel dan Asyur, di antara dua bangsa yang berkuasa inilah Yeremia lahir sebagai nabi dan melayani orang Israel. Di situ Tuhan mulai berbicara kepada Yeremia, mau memulihkan perjanjiannya. Makanya saya sebut Yeremia ini adalah nabi kasih karunia. Ya? Coba lihat ini. Karena dia lihat, nah sekarang begini, kenapa Tuhan mau kembalikan perjanjian yang semula? Karena gagal melihat. Itu ditulis dengan jelas. Karena kamu gagal melakukannya, gagal terus. Nggak ada satupun, pembawanya pun gagal. The law condemn the best of them. Ya kan? Siapa itu? Moses. Oke, sekarang lihat nih. Yeremia 31-34. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi sebetulnya sudah lama ini. Tapi mereka belum siap terus. Belum siap-siap. Masih terus memuja, mengglorifikasi itu. Sebetulnya bagi Tuhan lebih tepat, lebih baik. Tapi
Tidak ada kesan yang ditimbulkan oleh bangsa ini. Mereka tegar tengkuk terus. Mereka kepada Tuhan, tapi tak percaya pada usaha mereka untuk melakukannya. Ya kan? Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itulah telah mereka ingkari. Oke? Ya, jadi karena mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi perjanjian yang baru, itu yang dimasukkan ke dalam batin jiwa. Nggak mungkin dari roh batu lagi. Mana bisa masuk di kedalaman batin dan jiwa. Itu perjanjian roh. Makanya dia bilang rohku. Ya kan? Di dalam kitab Yeskiel pun nabi yang sejaman dengan Yeremia, dalam pembuangan di Babel juga, dia menyebut. Jadi Nabi Yeskiel adalah nabi yang berbicara dalam roh. Manifestasi roh begitu hebat. Aku akan memberikan roh pentahiran ke dalam batin dan jiwamu, katanya. Itu sebetulnya. Jadi sudah dirancang Tuhan sebetulnya untuk itu. Nah, itu sebabnya kita pastikan perjanjian itu sudah ditutup. Memang klimaksnya ketika Yesus mati. Ya. Tapi udah lama sebetulnya ditutup. Cuma orang nggak sadar. Tapi biarlah pikir Tuhan sampai nanti wujudnya datang. Ibrani 8 ayat 7 sampai 13. Penulis kitab Ibrani mengerti betul ini, ya kan? Nah, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat yang kedua. Artinya apa? Perjanjian pertama itu cacat dari dasar kasih karunia. Iya dong. Kalau dari perspektif kasih karunia Allah, itu cacat. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Jadi penulis kitab Ibrani mengcopy paste langsung nubuatan Yeremia itu tadi. Benar. Oke? Itu nubuatan loh. Tapi saya potong aja. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Aku akan menaruh hukumku dan akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah ini puncaknya. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Sudah musnah. Sudah musnah. Di kayu salib itu telah musnah. Oke. Jadi siapa yang sanggup meniadakan hukum Taurat? Kita nggak bisa. Jangan coba-coba kamu dan saya, kita sama-sama nggak sanggup meniadakan hukum Taurat. Tidak ada manusia satupun yang meniadakannya, haruslah yang membuatnya. Pencipta berarti. Pencipta. Dia melucutinya, meniadakannya di kayu salib. Dia yang telah menghentikannya. Sengat maut dari hukum Taurat itu. Iya. Ya, 1 Korintus 15 ayat 56 itu. Telah ditimpakan ke dalam dirinya. Taurat itu kayak kalajengking. Dia punya sengat yang mematikan. Jadi kalau kalajengking itu telah sengat bisanya kalajengking itu, atau bisa ular lah katakan, telah diambil, bisanya telah ditimpakan kepada sesuatu, maka dia lumpuh. Nggak ada lagi kekuatannya. Betul. Kekuatan hukum Taurat cuma satu, yaitu sengatnya. Sengat maut. Jadi harga hukum Taurat itu adalah maut yang dituntutnya. Nggak ada yang lain. Kematian ya. Sama seperti kalajengking. Terkenal itu karena bisanya. Hukum Taurat itu karena sengat mautnya. 1 Korintus 15 itu ya. Harus dicatat itu nanti. Jadi sengatnya itu sudah dinetralisir ke dalam darah dan daging Yesus. Dia yang menanggung mautnya itu, kematiannya itu, supaya hukum Taurat itu tidak berdaya lagi. Menyengat orang-orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Pasti itu pendeta. Pasti. Jadi hukum Taurat itu tidak akan menyengat lagi karena orang percaya kepada Yesus. Iya.
Pendeta, Cukup percaya. tidak perlu berusaha. Tidak perlu apapun. Jangan pernah berusaha. Boleh ditambah dengan usaha? Tidak. Jangan. Hmm. Ketika kita mulai berpikir, Mm-mm. kita menambahkan sesuatu kepada kasih karunia Allah, Uh-uh. maka itu bagaikan menaruh anggur yang baru ke dalam kelama. Kantong kulit itu akan mengalami fermentasi dan rusak, hancur. Maka anggur yang baik itu akan terbuang sia-sia. Jadi, kenapa tidak perlu usaha? Karena itu bukan bagian kita. Kita cukup percaya. Percaya yang kita sampaikan sepenuhnya kepada Tuhan, maka dari percaya itu mengalir kekuatan. Jadi harus ini yang pertama, terdahulu dan prioritas, percaya. Maka percaya yang benar kepada Tuhan, right believing, will lead us to right living. Jangan dicampur. Belakangan itu nanti usaha. Belakangan itu nanti perbuatan. Itu setelah terkoneksi kabel listriknya dengan sumber listrik itu sendiri. Otomatis tubuh kita, jasad kita, dengan jiwa kita, psikis kita, bekerja lewat roh yang sudah terkoneksi dengan roh Allah. Jadi percaya itu bukan di tubuh, itu bukan di jiwa. Itu di dimensi roh. Jadi percaya yang kita alirkan kepada Allah itu harus lewat dimensi roh. Lalu dimensi roh itu yang bekerja nanti untuk memberikan energinya kepada badan dan jiwa. Kepada tubuh dan jiwa. Maka tubuh kita akan melakukan segala tindakan perbuatan yang selaras dengan roh itu. Maka jiwa kita akan memanifestasikan segala sesuatu yang selaras dengan roh itu. Tidak ada yang lain. Harus dengan percaya sepenuhnya. Kita mau menambahkan usaha kita kepada kasih karunia Allah itu, kepada kepercayaan kita. Pertama, maka sebetulnya kita tidak percaya. Gitu pendeta. Iya, tidak percaya itu. Ragu-ragu gitu, jadi nggak percaya. Itu meragukan Allah sanggup atau tidak. Bahkan meragukan diri kita sendiri. Jadi percaya sepenuhnya. Nah itu sebabnya. Seperti apa gambaran percaya itu? Itu yang saya bilang tadi. Rasa percaya itu harus datang seperti ilustrasi akrobatik yang selalu saya gunakan. Kalau belum ada dalam perasaan seperti ini, itu belum percaya. Ini yang paling mudah ilustrasi untuk percaya. Karena kita bisa panggil kepercayaan itu. Seperti itu. Kalau kita dalam kondisi ini. Seorang akrobat yang menunjukkan kemampuannya mau menaikin sepeda roda satu menuju tebing yang satu ke tebing yang lain. Yang di bawahnya ada jurang yang dalam dan berbahaya. Dia bilang, siapa yang percaya aku bisa menyeberang dari tebing yang satu ini ke tebing yang lain. Orang ragu, tidak ada satupun yang percaya. Roda satu di atas utas tali. Setelah dia jalan dan berhasil dengan selamat, sempurna ke tebing yang lain. Dari tebing itu dia tanya, siapa yang percaya? Mulai orang angkat tangan. Saya akan bisa balik lagi ke tebing yang semula. Hanya beberapa angkat tangan. Karena sudah melihat. Iya. Akhirnya dia ulangi sekali lagi dan selamat. Lalu dia tanya, siapa yang percaya? Saya bisa. Sekali lagi menuju ke sana. Akhirnya rame-rame orang. Karena sudah dilihat 2 kali. Percaya katanya. Oke, kalau begitu kamu yang berwaju hijau. Naik ke punggung saya, kita sama-sama jalan di sini. Iya. Nah, mari kita semua yang berbaju hijau. Kitalah orang yang ditanya itu. Percayakah kamu? Ayo ikut. Seperti apa perasaan itu? Seperti apa perasaan itu? Perasaan seperti apa ketika naik di atas pundak orang itu dan menaiki sepeda roda satu di atas seutas tali? Kalau saudara bisa membayangkan itu sekarang ini, kepercayaan itu, perasaan seperti itu maksud saya, maka itulah kepercayaan sejati. Karena di dalamnya ada keikhlasan. Sekalipun tahu persis di bawah ada jurang maut. Kalau bisa seperti itu, jurang maut yang mengancam, rasa kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang datang melanda, tetap ikhlas. Kita ada ketenangan, kita ada kelegaan, tetap naik di pundaknya, dan yakin akan tiba di seberang. Coba rasakan perasaan itu. Kalau itu bisa datang ke dalam diri kita, ke dalam jiwa kita, apalagi sampai ke dalam dimensi roh kita, udah itulah iman sejati. Coba, mungkin saja kita berkali pernah mengalami perasaan seperti itu dalam hidup ini. Dan lihat, selalu itu akan membawa kedahsyatan hidup. Sering mengalami itu. Bisa kita panggil lagi. Tombolnya ada di sini.
di kesadaran kita, di kedalaman batin dan jiwa kita. Oke, pendeta. Harus dalam level itu untuk percaya. Jadi kalau saya ikut digendong, mungkin saya bisa ragu-ragu karena saya melihat dia Ya. dan sekarang saya bersama dia. Itu Menyeberang sana. Itu sebabnya orang hanya berpikir bahwa dia percaya. Itulah yang terjadi dengan orang kaya raya itu. Ya. Dia pikir dia sudah melakukan semuanya. Dia pikir dia sudah percaya kepada Tuhan. Dia pikir dia sudah sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Itu kebanyakan kita masih di dimensi tubuh kita. Padahal di dimensi tubuh pun kita gagal. Apalagi di dimensi jiwa. Wah, apalagi di dimensi roh. Sebetulnya kita masih bermain-main di dalam tubuh kita. Yaitu apa? Intelektualitas kita. Pengetahuan kita. Karena kita bisa menghafal Taurat. Menghafal butir ayat-ayat di Alkitab. Kita pikir kita sudah beragama dengan sempurna. Kita pikir itu iman. Karena kita sudah melakukan semua apa yang dituntut oleh agama. Kan? Memberi perpuluhan persembahan kita. Memberikan waktu dan tenaga kita untuk melayani. Datang ke gereja setiap minggunya, ya kan, dan memberitakan tentang isi Alkitab kepada orang lain, menghafal doktrin-doktrin gereja, ya kan, menjaga peraturan-peraturan gereja, lalu kita pikir kita beriman. Pikiran kita mungkin masih sama seperti orang kaya itu, yang bahkan dia bilang, since age of 5, sejak umur 5 tahun, dia sudah menghafal itu. Tapi ternyata ketika dihadapkan baru tuntutan satu hukum saja, kita gagal. Karena sebetulnya kita tidak ada iman dan percaya. Nah, makanya saya bilang, iman percaya itu di dimensi roh. Yoni, kalau dimensi roh itu sudah mulai bekerja, akan menghasilkan buah-buah roh. Itulah Galatia 5 ayat 20-22. Di ayat terakhir, ketika dia sebut buah-buah roh itu, lalu di ayat terakhir disebut begini, sebab tidak ada hukum yang sanggup menentang itu. Nah, jadi kalau kita masih tertantang oleh hukum sendiri, berarti kita sebetulnya imannya belum berbuah roh. Paham ya? Makanya nggak bisa dibalik. Kita pikir kita bisa mengerjakan hukum terlebih dahulu. Baru nanti buah roh datang menyusul. Nggak bisa. Iman itu bekerja, tandanya ada buah roh. Nah, kalau buah roh itu sudah ada, hukum Taurat manapun yang paling detil dan terperinci pun tidak sanggup mendakwanya. Paham. Karena iman itu telah tiba pada hakikatnya, yaitu menghasilkan buah. Buah roh namanya, dimensi roh yang sudah bekerja. Gitu. Berarti sangat inline dengan Galatia 3:12, dasar hukum Taurat. Jadi dia Galatia yang sama, kitab yang sama, menyebutnya itu kebenaran oleh perbuatan. Bukan kebenaran iman. Ini orang Kristen harus tahu, ada kebenaran itu dipisahkan oleh Paulus dalam kitab Galatia. Nah, produk Yesus adalah kebenaran oleh karena iman. Kebenaran oleh iman. Pasti ya, benar. Pasti. Jadi bukan karena kebenaran oleh perbuatan. Nah, mungkin Yoni, kita bertanya, apa puncaknya? Apa fasilitas kita? Kalau dulu orang untuk mencapai kehidupan yang benar, hidup yang benar, katanya, melalui hukum Taurat fasilitasnya. Betul? Iya. Kalau begitu fasilitas orang percaya apa sekarang? Apa itu, pendeta? Supaya cahaya Allah, citra Allah dipulihkan dalam diri kita. Mari kita lihat di ringkasan itu. Saya udah tulis. Rohnya. Nggak bisa. Kita tanpa ini nggak bisa. Semua itu hanya narasi saja. Semua itu hanya slogan-slogan teologis saja. Semuanya itu hanya kredo-kredo yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Semuanya itu hanya formula-formula yang dibuat oleh gereja. Semuanya itu filsafat kosong. Semuanya itu nggak ada dan menjadi sia-sia. Ini alat kita. Dan itu diberikan nggak jauh-jauh. Bukan di luar diri kita, tapi di dalam kita. Di kedalaman batin jiwa kita. Karena itu pada mulanya menjadi hakikat kita. Kita ini sebetulnya adalah entitas roh yang dibungkus dalam darah dan daging. Dalam jasad. Kita diciptakan oleh roh Allah. Principle of life kita datang dari nafas Tuhan. Ketika keraguan dan ketidakpercayaan itu menguasai, efek dari nafas itu menimbulkan cahaya kemuliaan, citra. Itulah yang redup. Makanya kita mau dikembalikan lagi oleh siapa? Oleh junjungan kita, oleh juru selamat kita
yang Amin. telah menanggung sengat maut hukum Taurat itu. Yang bisanya, sengatnya itu telah dijatuhkan ke dalam darah dan dagingnya. Darah dan daging Yesus Kristus itu mati terkubur. Tapi rohnya nggak bisa dikuasai oleh hukum Taurat. Nggak bisa. Rohnya itu pula lah. Alkitab mengatakan rohnya yang membangkitkan dirinya. Rohnya sendiri, roh Kristus sendiri yang membangkitkan jasadnya sendiri. Maka semua orang yang telah mati oleh tuntutan hukum Taurat sanggup dibangkitkan oleh rohnya. Amin. Nah, itu sebabnya produk Yesus Kristus bukan hukum Taurat. Pasti benar. Sama sekali pasti. Karena kalau produk Yesus hukum Taurat, dia nggak bicarain produk yang lain kepada Nikodemus yang memang ahli dalam hukum Taurat. Yes. Nikodemus nggak ngerti. Ketika Yesus bilang berbicara tentang dimensi roh, yaitu kelahiran kembali oleh roh, being born again by the Spirit. Nikodemus bingung. Dia nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Wajar. Karena memang Torah manapun tidak pernah mengajar itu. Tidak ada dalam kurikulum hukum Taurat yang disebut dengan live by Spirit ini. Nggak ada. Hidup dalam roh ini nggak ada. Dilahirkan kembali ini tidak ada. Itu tidak bisa dimengerti lewat hukum Taurat. Kalau seandainya hukum Taurat dapat menyelesaikan seluruh persoalan hidup kita, keinginan daging kita, maka nggak perlu Yesus Kristus menanggung sengatnya, kematiannya. Benar. Itu sebabnya, itu bukan produknya. Justru dia suruh kita untuk menyingkirkannya jauh-jauh. Minggu depan saya akan bicara itu. Melalui Rasul Paulus, Roh Allah berbicara kepada Paulus untuk kembali mengulik hukum Taurat itu. Diambil pesan dari situ sendiri menjadi pesan metafor kiasan bahwa kita harus usir itu hukum Taurat dari kehidupan kita. Yes, maka inilah produk Yesus. Apa itu? Di detik-detik terakhir dia meregang nyawa. Dia berkata, sudah selesai. Bapa, aku serahkan nyawaku ke tanganmu. Lalu dia inhale. Menarik nafas panjang. Nafas ini tadinya yang dia berikan kepada manusia. Oke? Dia menarik nafas panjang dan berakhirlah hidupnya. Lalu yang kedua, ketika dia bangkit, murid-murid yang dalam ketakutan bersembunyi di ruang atas, di pintu-pintu yang terkunci, dia datang. Lalu dia bilang, salam damai sejahtera bagimu. Lalu dia lepaskan, exhale, terimalah Roh Kudus. Dia breathing, blowing his breath. Dia hembuskan nafasnya. Terimalah Roh Kudus. Yesus mengembusi mereka dengan rohnya. Roh itu pula yang ketika dia menciptakan manusia dan memberikan ke dalam jasadnya. Dan yang ketiga, di hari Pentakosta, 50 hari setelah kebangkitannya, Yesus katakan, tunggu janjiku. Janjiku yang kupulihkan. Janji Roh Kudus. Jadi mereka kenapa pergi harus berkumpul ke Yerusalem? Karena mau menerima Tuhan. Tapi janji itu tidak hanya disampaikan begitu saja, tapi harus disertai dengan nafas ilahi. Nafas ilahi kali ini dalam kapasitas yang sangat besar dan sangat dahsyat. Sampai bisa terlihat oleh kasat mata. Yaitu seperti angin puting beliung. Kan? Angin puting beliung itu yang padat didesak-desak ke sana kemari, menghasilkan lidah-lidah api. Dan itu turun suatu manifestasi supranatural. Menyanggupkan mereka mengabar Injil. Menyampaikan kabar baik, segala perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan Allah untuk manusia. Lidah mereka akhirnya terlepas dari kungkungan. Dan mereka mengucapkan semua kata-kata berkat kepada seluruh suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Dengan bahasa roh. Itu produk Allah. Produk Allah adalah rohnya sendiri, nafasnya sendiri. Dan kalau itu kita terima, nanti pada hari kemuliaan, kita kembali kepada hakikat kita yang semula. Tubuh yang fana ini akan dibungkus kembali dengan sesuatu yang tidak fana. Yaitu cahaya kemuliaannya. Kalau nggak percaya, bacalah 1 Korintus 15 ayat 50. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 56. Saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia,
Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengat maut? Ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Yes. See? Ya. Jadi kalau mau dipulihkan kembali kepada citra yang semula, kita harus lepaskan dari sengat maut hukum Taurat. Darah daging kita akan dibungkus kembali oleh nafas ilahi yang bercahaya dan penuh dengan kemuliaan, kesemarakan. Maka sesuatu yaitu partikel, materi yang dibungkus dalam cahaya, yang bergerak sama seperti cahaya. Ini dalam hukum fisika. Bagi sesuatu itu tidak ada lagi ruang dan waktu. Apa artinya tidak ada ruang dan waktu? Keabadian. Suatu saat kita akan mengalami ini. Ya, kita akan dipulihkan citranya seperti keadaan Adam dan Hawa. Itu sebabnya kenapa Yesus penuh dengan cahaya kemuliaan di gunung kemuliaan itu, transfigurasinya. Yes. Dan Elia juga tampak seperti itu karena jasad fana mereka telah dibungkus kembali oleh cahaya kemuliaan dan nafas ilahi. Nanti kita akan begitu. Kita nggak akan pernah bisa mengerti ini kalau masih pakai Torah. Nggak bisa. Begitu? Iya, ya paham. Iya. Nggak akan bisa ya. Jadi. Sebab dia sangat maut. Sangat maut. Kita mau bicara tentang hidup. Tapi kita selalu ulik-ulik maut. Maka semua yang selalu kita ulik, semua yang kita glorifikasi, apalagi kita imani, energinya tertransfer ke kita. Dengar ya? Hanya ada 5 peran hukum Taurat. Apa itu benar? Menghukumi, membunuh, membinasakan, menunjuk kesalahan, gitu ya, dan kejahatan. Lihat, perhatikan, bagi semua orang, pribadi maupun komunitas yang mengglorifikasi ini, apalagi sampai yang mengimani, lihat buah kehidupan mereka. Menunjuk, menghakimi banyak sekali. Wah, lihat, waduh, menghakimi, menghukumi, lihat, mewarnai kehidupan pribadi atau komunitas. Membunuh, membinasakan. Oh, ini bukan bicara dalam daging. Iya. Membunuh karakter, membinasakan potensi, kan? Prestasi, kreasi, karya-karya, semangat. Apalagi ini yang kelima, menunjuk kesalahan. Waduh, selalu ada. Mulai dari kesalahan yang besar sampai kesalahan kecil yang tak terpikirkan. Nggak ada ampun, ternyata. Kesalahan pun kecil, nggak ada ampun. Perhatikan, di mana ada pribadi yang selalu memuja itu, hidupnya akan begitu. Mentalitasnya begitu, jiwanya akan begitu. Di mana ada komunitas yang mengglorifikasi dan sampai mengimaninya, akan begitu. Jadi 5 poin tadi ya. Memang itu ditulis. Hukum Taurat nggak punya fungsi yang lain selain ini. Mari cek. Hukum Taurat baik tapi nggak bisa bikin baik. Hukum Taurat benar tapi nggak bisa bikin benar. Hukum Taurat suci tapi nggak bisa bikin suci. Dia hanya bisa nunjukin semua kesalahan. Dia nggak bisa memperbaiki kesalahan. Dia seperti cermin. Tidak bisa bikin orang bertobat. Hanya bisa kita melihat di cermin itu kita punya kotoran, tapi cermin itu nggak bisa bersihkan kotoran kita. Yes. Okay? Paham. Dan jangan lupa, dia menuntut semua orang yang mengklaim sempurna. Ingat, satu saja salah, bersalah terhadap seluruhnya. Tapi sebaliknya dengan kasih karunia. Baik. Sebesar apapun dan sebanyak apapun dosaku Yon. Tapi sekali Allah memberikan kasih karunia-Nya, dosa itu semua sirna. Amin. Itu. Baik, pelajaran hari ini. Baik, terima kasih pendeta, sudah kurang lebih 1 jam. Baik saudara, sudah banyak tadi mendengar. Saya ingin sedikit summarize pelajaran meditasi Alkitab kita di hari ini mengenai dasar-dasar untuk nubuatan. Dasarnya adalah klausul Tuhan di zaman Adam dan Hawa. Temurun pada dasarnya adalah klausul atau perjanjian kasih karunia. Lalu datang bangsa Israel, perjanjiannya diubah jadi perjanjian melalui 2 loh batu. Jadi perjanjian yang menuntut, menuntut usaha manusia. Lalu di terakhir, di ending,
perjanjian Tuhan pulihkan melalui Yeremia dan disuarakan juga oleh Yehezkiel, yaitu perjanjian kasih karunia melewati Yesus Kristus dikembal. Dan sampai hari ini, produk dan inilah yang saudara dan juga saya harus imani, yaitu hidup oleh roh dan kebenaran oleh karena iman. Baik pendeta juga boleh closing sekaligus nanti bisa pimpin dalam doa. Silakan pendeta. Ya, tidak ada nubuatan yang harus kita tetap pelihara dan imani perwujudannya sekarang dan untuk seterusnya, kecuali nubuatan pemulihan citra Allah di dalam diri kita. Sebab Allah telah menebus dosa kita. Fase berikutnya, kita dititipkan roh kebenaran, roh Kristus, roh kudus. Itu sebabnya Nabi Yoel dan juga Petrus mengatakan pada hari-hari terakhir akan dicurahkan roh Allah berlimpah. Roh yang akan menyanggupkan kita mengerti, mempercayai kasih karunia Allah. Itu sebabnya roh inilah yang dititipkan Yesus Kristus sebelum dia berangkat kembali kepada hakikatnya. Dia katakan kalau ia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Itu berarti tidak ada alat yang lain yang sanggup membuat kita insaf terhadap dosa-dosa kita kecuali Roh Kudus. Lalu kita akan bertumbuh dan berbuah menjadi pohon-pohon kehidupan penuh dengan buah-buah roh, buah-buah kehidupan. Tuhan memberkati. Bisa pimpin dalam doa pendeta. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan abadi menyanggupkan kami untuk tetap tinggal dalam percaya, tinggal dalam naungan kasih karunia Tuhan. Maka bekerjalah Tuhan kepercayaan yang Tuhan berikan, yaitu kepercayaan Yesus. Iman Yesus Kristus. Iman Yesus Kristus inilah yang akan membuat hidup kami berkualitas dan juga akan menyongsong masa depan yang abadi, yaitu kehidupan yang kekal. Berkatilah semua yang mendengar. Berkatilah semua yang mempercayainya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Amin. Baik. Saudara, terima kasih. Apabila saudara ingin belajar Alkitab lebih lagi, ingin konseling, ingin didoakan, atau bahkan ingin dikunjungi oleh Pendeta Manuntun Huta Soit, saudara bisa chat nomor WA yang muncul di layar kaca saudara. Sampai jumpa. Tetap hidup dalam roh Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, dan sebarkan Injil kasih karunia Tuhan. Sampai jumpa di minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.